Sahabat budaya, info kabar Ratna Pro 4, budaya suku Bugis dikenal kaya termasuk dalam hal berpakaian dan aksesoris perlengkapannya. Dan yang sangat terkenal dan sering menjadi perwakilan aksesoris budaya nasional di Indonesia adalah songkok reca, yang juga dikenal sebagai songkok pemiring atau songkok toboni, adalah salah satu warisan budaya yang kaya dari Kabupaten Bone. Kopiah ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi juga melambangkan identitas dan status sosial pemakainya. Dalam masyarakat Bugis, songkok ini memiliki makna yang dalam dan seringkali menjadi simbol kehormatan lebih dari sekedar penutup kepala, dan mereka adalah simbol sejarah budaya dan identitas masyarakat Bugis. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita Indonesia sesungguhnya.
Sulawesi Selatan.
kata lasangku. Apalin bang tulang tak le rilae-lae. Nuero kamma sing sayang rinake natina kamma na cini matanu. Pandrako salang buya makori marae. Salang kalenu nu pinawang cinana atinu nu ngalekama garing kalenu tena kama gale malamalanu latalang risa yang ranu. Doe tenaga pangrinake Pak mai baji jiku lamung rikodong. Niat tonjaan di bau Una cinta sehidup semati. Salang kalenu nu pinawang cinana atinu nu ngalekama garing kalenu tena kama gale malamalanu latalang risa yang ranu. Patonjaan na keri kodong lepa jika talasangku. Apalin bang tulang tak le rilae-lae. Nuero kamma sing sayang rinake natina kamma na cini matanu. Pandrako salang buya makori marae. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Baik sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai bersama saya Yuni Daim Baji, kembali menemani Anda sahabat budaya. Iya, seperti biasa kami nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Kita sudah berada sahabat budaya di penghujung tahun 2024 ya. Tentunya bagaimana kita akan merefleksikan diri di akhir tahun ini, banyak optimis, terus banyak cerita ya. Kemarin kita sudah bahas ada beberapa tentang kenangan-kenangan yang terindah ya di 2024. Langsung Pale saya terima telepon tak ini Kak, bunyi-bunyi dari tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa ini? Putra Galau. Siapa? Putra Galau. Ngapa na Putra Galau na akhir tahun mi orang. Ada itu bagus-bagusnya tuh nama tak dikasih sama orang tua tak bela. Iden deh, siapa? Ide baji naren na Sahril baru mesen Putra Galau. Tidak boleh mi orang galau-galau di tahun 2025. Sekarang orang 2025 itu cari cuan. Iya, Aneh kah? Putra Galau. Mau aku kasih gitu ketemu dengan Putri Galau. Putri Galau ada di Maros. Apa pembahasannya nih Mbak Ji? Iya, jadi ke kita ini menelpon baru kita cerita. Iya. Jadi 2024 ini bagaimana kita refleksikan diri kita ini di 2024. Apa dia cerita kenangan apa kan tumai di 2024 banyak peristiwa ya, tantangan yang dihadapi. Bagaimana Sahril? Kalau menurut saya perbanyaklah menghisap diri, maksudnya hitung-hitunglah apa kekurangan di 2024 ini. Iya. Menghitung kekurangan ya. Iya, jangan menghitung kelebihan. Oke. Ya, kita menghitung-hitung kekurangan kita di 2024 ini. Bagaimana kita bisa menutupi kekurangan kita di 2024 ini di 2025. Iya. Pergantian tahun artinya ya. Kan ada cerita di salah satu radio saya dengar. Iya. Ada dulu imam besar di Gusti Raya. Tapi ini tahun 70-an saya dengar itu cerita. Tahun 70-an berarti berapa umur tak kita itu? Saya tidak dapat itu. Oh, cuma dipacari tayantong jeki. Ya, diceritakan bahwa itu imam katanya kalau akhir tahun dia menangis. Dia menangis. Karena kenapa dia menangis? Iya. Mungkin dia berpikir bahwa umurnya ini sudah artinya mendekati lah. Oke, jadi makin berkurang begitu. Makin berkurang. Jadi kita ini harus perbanyaklah istighfar. Iya. Jauhilah yang namanya hura-hura yang di malam tahun baru. Oke. Artinya kan ada nasihat dari Rasulullah. Iya. Jadidu imanakum. Artinya perbaharuilah imanmu toh. Iya. Artinya kita selalu memperbaiki iman kita. Mudah-mudahan 2025 ini menjadi lebih baik. Kita menutupi tantangan yang ini. Ya, itu aja deh Mbak Ji. Ya, Sahril di mana tak lokasi tak ini? Leang Maros. Oke, di Leang Maros. Iya, Kecamatan Timurong. Iya. Itu berjumpa aja sama. Mbak Ji. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul di Leang Maros. Saya sapa dulu pendengar tak ini yang monitor pagi ini. Halo, selamat pagi. Iya tahu. Udah pagi-pagi nji. Bawa mie kue. Pagi-pagi ada tamuku dari jauh Ibu Hawaniam.
Tidak menamoni turne kamen jangan dekan rejawar balak nalui. Pak Gunadi, halo juga, selamat mendengarkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Pak Wibi, gimana kabarnya Pak Wibi? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Iya, kabar baik. Ya, ini sudah tidak terasa pergantian tahun. Mudah-mudahan ini jadi titik baik ya untuk ke depan. Silakan Pak Wibi. Ya, untuk tahun 24 yang sebentar akan kita tinggalkan, mungkin kita bisa mawas diri, mengintrospeksi diri. Apakah pada tahun 24 ini apa ya kekurangan kita? Ya. Mungkin ada perbuatan yang nggak baik kita tinggalkan memasuki tahun 25. Oke, baik. Dan harapan tentu harapan, Mbak ya. Jangan harapan tinggal harapan. Harapan Tahun tinggal. 25 ini Iya, tantangan semakin berat, Mbak. baik. Ya karena kita lihat situasi yang apa ini gonjang ganjing ini, apalagi ada rencana ini apa PPN naik sekian persen, BBM juga mau dinaikkan, ya kita harus artinya tetap sabarlah menghadapi sesuatu yang akan kita hadapi, karena kita ini makin ke depan makin berat tantangan, Mbak, bukan makin ringan, makin berat, dan Makin kita harus berat, sabar ya. dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Iya, terima kasih kembali Pak Wibi. Pak Wibi komentarnya luar biasa ya, bahwa di tantangan di tahun 2025 itu tidak main-main, harus semangat baru, optimis baru, dan jangan sampai terlena ya dengan keadaan yang berada di zona nyaman ini biasanya ya. Nah, tentunya biasanya itu bertanya-tanya Ki. Jadi kenapa kita merasa begitu terdorong ya untuk melihat ke belakang dan merenung di malam tahun pergantian tahun. Seperti yang dikatakan tadi Sahril tahu pendapatnya bahwa biasanya itu para ulama merasa sedih ya ketika berada di malam pergantian tahun, karena ya mengingat yang lalu-lalu dan usia semakin semakin berkurang ya. Ya, jadi pergantian tahun itu sebenarnya semacam titik balik yang menandakan berakhirnya satu siklus dan dimulainya siklus baru. Nah, seperti Pak Wibi tadi sampaikan bahwa semakin berat tantangan kita di tahun 2025, maka harus mempersiapkan diri ya sahabat budaya. Jadi kita untuk hari ini budaya refleksi diri pada malam pergantian tahun untuk menyongsong tahun 2025 itu lebih semangat, lebih ceria, dan lebih tetap tantangan yang lebih berat lagi di tahun 2025 kita harus siap menghadapi. Nah, sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda. Silakan yang ingin bergabung di 0811 400 9250. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Hai sila suratku
Iya, baik sahabat budaya. Nah, refleksi budaya, refleksi diri pada malam pergantian tahun baru ya. Jadi tentunya refleksi akhir tahun ini sahabat budaya bukan hanya untuk kebiasaan pribadi ya, tapi juga sebagai fenomena budaya menarik untuk kita refleksikan diri ya. Kita selalu ingin melihat atau merenungi apa-apa yang selama 2024 ini dari Januari sampai sekarang Desember 31 Desember hal-hal yang sudah kita lakukan dan lalui tentunya ya. Nah, ini sebagai penanda waktu juga ya sahabat budaya. Ya, saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Jadi ada semangat baru, harapan baru dan juga kita berharap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ji. Iya. Alhamdulillah sehat. Deng Mile di? Iya, betul. Alhamdulillah. Deng Mile. Ini kalau malam pergantian tahun baru biasanya masyarakat ini juga sering melakukan hal-hal untuk membudayakan refleksi diri pada malam pergantian tahun ya. Jadi memang biasa tuh nganu dia setidaknya kumpul bersama keluarga ramai-ramai. Iya, ini sebagai tradisi tuh budaya ton juga. Iya. Iya. Gimana Pak Demile? Kalau di kompleks ini nih Mbak Ji, warga itu kalau saya perhatikan selama ini kalau tahun baru menyambut 1 Januari, mereka ngumpul bakar-bakar ikan, bakar jagung, ngumpul antara lebih ke warga. silaturahmi ya Pak Ya, ya. silaturahmi. Ya, kebiasaan mereka di sini kompleks. Iya. Setiap tahun itu begitu. Iya. Oke. Ya, ada spirit baru dari Deng Mile sendiri nih untuk menghadapi tahun 2025. Ya, semoga pemerintah ini menjalankan tugas dengan amanah yang jujur supaya masyarakat itu rakyat itu senang sama pemerintahannya. Tidak ada kendala-kendala. Terutama korupsi. Iya. Itu yang pertama. Aman kalau sudah korupsi tidak ada, insya Allah. Pak ini bisa sejahtera di. Iya. Salam sehat sekeluarga nih, Mbak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan terbesar lebih ke korupsi ya untuk ke pemerintah, mudah-mudahan bisa teratasi dan bisa dihindari. Iya, ini supaya untuk kesejahteraan masyarakat juga ya, masyarakat Indonesia. Ya, saya nantikan kembali telepon Anda 0811 400 9250. Ibu Nur Hudaeng yang lagi mendengarkan. Ada tong ini Bu Niar, tidak terasa kita sudah berada di hujung tahun 2024. Siapa hari ini terus kangen nanuna WA. Iya. Yang lain saya nantikan ya, dicoba juga melalui telepon WhatsApp. Ini saya tunggu sahabat budaya. Jadi segala momen menyenangkan, ini WA dari Buniar ya yang ada di Mongin Sidi. Segala momen menyenangkan, menyedihkan dan perasaan lainnya sudah dilalui di 2024 dan semua momen ini adalah pengalaman berharga yang bisa dijadikan sebagai pengingat diri untuk introspeksi untuk menyambut tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Wow. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo Pak Hamsa. Bagaimana Pak Hamsa persiapannya ini? Aku sedih di Lembaji. Kenapa sedih? Sedih apanya yang meninggalkan tahun 2024? Bukan apa saya sedih. Iya. Memasuki tahun 2025. Iya. Mengenang masa lalu. Masa lalu. Okay. Mudah-mudahan ke depan tahun 2025 ini. Iya. Ada juga yang perlu diteruskan di tahun 2024 ke 2025. Ada juga ditinggalkan. Ditinggalkan.
Ya, di antaranya. Iya. Kalau tahun 2024 sering gosip-gosip kepada orang, Iya. tahun 25 supaya ditinggalkan. Tinggalkan. Ini contoh kecil saja ya. Menjelek-jelekan orang jangan lagi. Iya. Yang kedua, merenung dan mengenang masa lalu. Tinggalkan yang tidak disenangi orang. Tinggalkan yang tidak disenangi. Baik. Berbuat baiklah kepada seseorang di tahun 2025. Iya. Aku lagi tambah sedih lagi dan Baji. Iya. Sedihnya apa itu, Pak? Karena cici dan cucu masih ada berlibur sebagian. Anak masih berlibur. Jadi tidak berkumpul ke ini. Ya, jadi saya sekarang ini sendiri dan Baji. Oh. Iya. Dan itu nanti akan terasa iya maksud saya. Jadi terus ya bertaburlah anak-anak ke ya masing-masing. Masing-masing punya rencana. Rencananya saya berdiam diri saja. Seperti kemarin saya tidak mengudara. Saya dijemput baru dibawa ke jalan aduh capek duduk. Capek duduk. Ya, saya kira itu saja intinya. Iya. Intinya berbuat baiklah tahun 2025. Tinggalkan semua apa yang kamu lakukan yang jelek-jelek yang tidak disenangi orang. Tinggalkan semua. Tinggalkan semua. Bangun yang baru. Iya. Baik yang baru. Iya. Baik. Pada umur ini tambah hari tambah berkurang. Berkurang ya. Oke. Ini mudah-mudahan ini 25 sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Semuanya penyiarnya RRI sehat semua. Amin. Bisa menghibur kembali. Ya, utamanya yang sering pagi-pagi subuh-subuh sudah bangun. Iya. Ya. Sudah terima kasih dan Baji Lanjukina. Iya, amin. Terima kasih Pak Hamzah. Sehat-sehat. Iya, semangat Ki Pak Hamzah. Iya. Ini kan Baribasa sebagai apa tuh? Hanya kalau Baribasa obrolan santai. Obrolan santai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham saja yang sedih. Tetap monitor Pro 4 karena banyak di acaranya. Bisa menyapa sebentar malam di Kelon Tarong. Terus itu malah menemani sampai di jam 12 malam tuh sambil menikmati cemilan-cemilan, menikmati santapan makanan favorit itu salah satu untuk membuat diri sendiri senang ya, reward untuk diri sendiri biar mi paham saja jujur tak lampai kado dan makin jebuna minawang ya. Jadi harapan baru ya sahabat budaya di kita menyongsong ini hadapi tahun 2025 ke depan. Jadi bagaimana kita melepaskan beban-beban di tahun 2024 dan yang pastinya di 2025 itu harus lebih baik dari 2024 yang tadinya kita selalu buat orang yang tidak menyenangkan, terus janji-janji yang tidak tertepati di 2024 harus sahabat budaya di 2025 ya ditepati itu janji ya. Iya, oke sahabat budaya, saya nantikan kembali telepon Anda yang ingin bergabung di 0811 400 9250. Jadi memang apalagi banyak tong ini pergi pasar kalau jam begini sebentar kumpul untuk bersama keluarga, makan-makan bersama, terus sama-sama paling di keluarga itu biasanya membahas tahun depan ada yang keluarga yang akan menikah ataupun tahun depan sudah selesai studinya atau ada pencapaian-pencapaian yang akan
dimulai di tahun 2025 ya. Bagaimana sahabat budaya kita merefleksikan budaya merefleksikan diri pada malam pergantian tahun. Ini sudah tidak terasa lagi ya. Oke, saya kembali terima telepon Anda. Silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Oke Bu Nur Hudaeng ini Bari Basa, mohon maaf jika dalam berkomentar ada salah kata di tahun 2024 ya. Tahun 2025 Ibu Nur Hudaeng tembus-tembus mi telepon tak nah. Iya. Oke, kita nikmati dulu lagu dari Ridwan Sau, Limbang Mitaung. Limbang to minjo janjinu mana pasanu talepa nia batu anjo kananu sarojiku pariati sabat jarena lantampa parampenu tuliji manjina triatinku urung molita pangutrangi sada loa jari sapi ajari sapi pasinga inta cinata nakuta kipoto kuliri janji teneta paita tulija kisile pora Tenakakau nunaku hinake iya sangin jekne mata mami tenakakau nanuero angulingi si kamali patetnea ikanya me apa mudai apa gaweku kamasi allo bangiji angaru lala nyawaku tena jadai tenanaku takalupa teyakilan remata yang odai limbang mitau limbang to minjo janjinu mana pasanu talepa nia batu anjo kananu sarojiku pariati sabat jarena lantampa parampenu tuliji manjina triatinku urung molita pangutrangi sada loa jari sapi
ajari sabi pasinga inta cinata nakuta dipoto kuliri janji neta paita tulija kisile pora Nakakau nunaku Hinake iya Sangin jene mata mami Nakakau Nanuero angulingi Sika mali pateknea Ika nyame Apa mudai apa gaweku kamase Alo baniji Angaru lala nyawaku Tena jagain Tena naku tak lupa Teyakilan remata yang odai Tena kakau Nakakau nunaku Hinake iya Sangin jene mata mami Nakakau Nanuero angulingi Sika male pateknea Mika nyame Sika male pateknea Nikanya me. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera, action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut, bungkus. Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
Ya, baik sahabat budaya. Kita lanjut lagi kebersamaan tadi acara Barik Basa ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana suaranya? Halo, assalamualaikum Teh Beji. Waalaikumsalam. Iya, Pak Abdul Rahim. Cocok nih. Iya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke. Apa komentar tak ini? Bagaimana budaya refleksi diri pada malam pergantian tahun? Kalau saya, pendapat saya Dembaji, tahun 2024 ini kan kita sudah mengalami suka dan duka kan, liku-liku hidup. Jadi semoga tahun 2025 ini sudah memasuki nanti ya, tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Amin. Jadi semangat baru, lembaran baru, pola pikir baru, mengisi tahun 2025. Semoga yang belum tercapai tahun 2024 tercapai di 2025. Amin. Pendapat saya gitu, Dimbaji. Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana kita memanfaatkan diri ya untuk merefleksikan akhir tahun ini 2024. Oke, Pak Abdul Rahim, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama Dimbaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan budaya refleksi di tahun malam pergantian tahun ya, jadi kita dapat memahami diri lebih mendalam ya, mengenali pola-pola tertentu dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan ya. Jadi sudah buat tulisan ya atau catatan penting untuk yang akan dilakukan, prioritas yang paling utama dilakukan di tahun 2025 ya ke depan. Dan ini budaya merefleksikan diri pada malam pergantian tahun itu banyak yang memiliki harapan-harapan yang lebih baik, lebih besar di tahun mendatang, walaupun ya tantangan ke depan di tahun 2025 ini menjadi tantangan yang luar biasa ya. Anda bisa telepon juga melalui telepon WhatsApp di 0811 400 9250. Dan sahabat budaya, saat ini kita sudah berada di kurang lebih 55 menit berlalu dari jam 7 waktu Indonesia Tengah.
ane upacoko lalang hati nati rini aki amumba agili takkan lupa aule mana arengku taero kisero kana palato jena monya wata tak lupa janji cinta aule pak risiku ane ku palegu lalang kelo Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya sejarah Songkok Recak menurut Indonesia.go.id dimulai pada tahun 1683 ketika Raja Bone ke-15 Arumpalaka memimpin pasukannya dalam pertempuran melawan Tanah Toraja. Dalam upaya untuk membedakan pasukannya dari musuh, Arumpalaka memerintahkan prajuritnya untuk mengenakan songkok sebagai tanda pengenal. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
pecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia.
aku andi majanandri Pak Mandu. Ingat Andi tuli kamu terima tangku dasi-dasi pangan rota Natarima pataraya barantol lalo andi Nakiempo si suraka Andi tuli kamu terima tangku dasi-dasi pangan rota Natarima pataraya barantol lalo andi Nakiempo si suraka barantol lalo andi Nakiempo si suraka Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ya, baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Dan sahabat budaya, kami kembali terima telepon Anda. Silakan di 0811 400 9250. Ya, melalui kolom komentar juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar ya. Nah, ini pendengar tentunya untuk merefleksikan diri di malam pergantian tahun baru jadi kita dapat memahami diri lebih mendalam ya, mengenali pola-pola tertentu dan juga meyakinkan seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami emosi dan meninjau ulang keputusan dan tindakan di masa lalu. Nah, lebih ke evaluasi diri ya sahabat budaya. Kemudian identifikasi perasaan Anda, hubungkan dengan tujuan dan juga pelajaran utama yaitu rencana untuk masa depan ya. Ini harus rencana untuk masa depan sudah ada dari sekarang, kita ancang-ancang ini ya, sahabat budaya. Ya, saya terima telepon Anda, silahkan di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo, iya. Datang mi kapan ini di Lelo, nggak mau mi pergi besok bakar-bakar ikan. Bawa diri, iya. Harus di tahun 2025, jangan sangin bawa diri. Masa ini ini hari nih. Besok tidak mi kapan karena ketengnya orang lebaran ini di. Libur penjual ke 1 hari karena sudah tadi malam ini hari ya. Masa? Oh iya, Kak belum pakai udah pergi di pasar. Iya. Wah. Pergi apa tuh? Kita gitu. Kalau saya besok waktunya tidur saja. Ini hari makan-makan, besok tidur. Iya biar ini catatan pentingku di tahun 2025 saya. Ada tong. Pokoknya mulai 00 pukul 00 tidak boleh mengunyah. Dia ngerinya. Puna upah. Iya. Sama jika bagaimana kalau hari Sabtu ada banyak bawakan cemilan, bawakan alhamdulillah. Sibuk basah sama-sama masak kapan di pasar. Oh ya toh, bayar sendiri deh. Kalau saya datang dia bawa diri saja deh. Ya. Tapi jam 9 pagi deh. Oh, deh. Sibuk ya pergi. Oh, dia sama dengan Bunda Hajiani ya. Lent. Sebentar malam tahu dia sudah siap-siap nih. Iya. Jadi ketong ini semacam tradisi tuh, ini budaya tuh, gini di.
Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Iya. Mal. Mm-mm, mm-mm. 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 Harapannya semua ya bisa lebih baik. Mm-mm. Amin. Yang belum kurus ya insya Allah kurus langsing. Ada masanya, iya. Iya. Amin. Deh. Itu lebih bagus ya. Sama barentuan deh Jono. Ini. Iya. Amin. Yang sudah punya lembaran nah tongan nih Jono. Oh harapanmu ini di 2025. Berarti yang di 2024 ini di skip ke lagi. Di skip ke. Oh. Berarti ada rencana masa depan, ada rencana yang akan dilanjutkan. Porenan. Mudah-mudahan tidak monitor Kim bahasa saya ini, kalau monitor bahasa saya ini. Kiri kanan ini. Tapi banyak tong itu orang ulang tahun di tanggal begini, tanggal 31. Ini yang tidak terdeteksi nih hari kelahirannya waktu zaman dulu ya. Pokoknya ulang tahun yang di Karang-Karang tanggal 31 Desember. Tahunnya Ji. Iya. Oh tidak, godong. Boh. Di umur di Karang-Karang. Aduh, oke. Iya. Iya. Baru ndak ada pick up yang capil di masa lalu ini. Thank you. Oke. Ndak kelahiran 70 ini tinggi besar Ki.
Nah, Jono sendiri ada ini ancang-ancang untuk tahun 2025. Hmm. Hmm. Amin. Yang penting sebentar malam tidak hujan. Modul. Ide barusan. Iya betul, itu juga bikin risau. Pokoknya, ya iya. Iya, jadi gitu. Iya dia Karena toh. Iya dia Karena maksud saya. Apakah oh malam hari tahu kabarnya ini dari BMKG berawan. Lucu nih jengkelnya ini orang dengar kini betul. Selesai mesti dia diacarakan. Iya beda lagi ya karena ada ini selesai semua kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Pimpinan lagi berada di kampung halamannya. Kan lebih kebersamaan keluarga ini kalau beliau itu untuk di malam pergantian. Itu nanti bisa MFKP buat tahun ini 2025 nanti menuju ke 2026 mudah-mudahan sehat-sehat ke semua ya. Biki maki besok. Oke. Enjeme. Ya melalui telepon apa di? Iya. Komentar. Iya. Pro 1, Pro 2. Suruh anak tak? Thank you Pak Jana. Oke, iya. Iya, terima kasih banyak sudah bergabung. Iya. Oke, insyaallah. Bisa bergabung di. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak John, terima kasih banyak ya. Jadi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini 31 Desember 2024 siang sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Nah kemudian di malam hari berawan dan tadi berawan ya dini hari. Jadi insya Allah sahabat budaya informasi dari BMKG untuk malam hari berawan untuk di tanggal 31 Desember tahun 2024.
Tina paduduna napa ingu maki riempoanta una tuli aciniki rawa talata toroi bangkenta amin te sasaki kulenji tapu kalena kade kareken rekenga gulung tapere manake tina kubinyara nekelo pangudrangi sedeka majikan na toko ngasih dia apalagi jahit kasumang sai rinyawaya tuli aciniki rawa talata toroi bangkenta amin desa saki kulenji tapu kalena kade kareken rekenga gulung tapere manake tina kubinyara nekelo pangudrangi sedeka majikan na toko ngasih dia apalagi jahit kasumang sai rinyawaya aku sepi, singain tak odai saat aku kangen, singain tak odai saat aku bimbang, sahabat kalena apa ruang cinta, muri-murindu ku kasuang tamak lengu. Ranuan
nari sarang loa. Merasakan sakitnya dikhianati. Aku tak ingin menyakiti dirinya, dan kini kembalilah kepadanya. Merasakan sakitnya dikhianati. Aku tak ingin menyakiti dirinya, dan kini kembalilah kepadanya. Aku hanya seorang wanita biasa yang pernah merasakan sakitnya dikhianati. Aku tak ingin menyakiti dirinya, dan kini kembalilah kepadanya. Dan kini kembalilah kepadanya. Dan kini saya kerja untuk anakku, untuk saya juga, untuk makan. Dermaga Kayu Bangkoa merupakan salah satu dermaga penyeberangan tradisional di Kota Makassar bila ingin ke pulau-pulau yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cukup mudah menjangkau dermaga Kayu Bangkoa ini. Tempatnya berada di Jalan Penghibur Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan dekat dari Pantai Losari. Dermaga yang telah beroperasi sejak tahun 1970 ini menjadi salah satu fasilitas publik tertua yang ada di Kota Makassar. Saat masuk ke dalam dermaga, setiap orang hanya membayar Rp1.000 saja untuk masuk ke dalam dermaga tersebut. Dan setiap kapal disewakan dengan harga mulai dari Rp15.000
sampai Rp30.000 per orang saja. Di mana kapal-kapal tersebut menuju ke Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng, Pulau Barang Cakdik. Aktivitas dermaga rakyat ini terbilang ramai dengan berbagai macam kapal tradisional, kapal barang, kapal nelayan, hingga kapal penumpang yang mengangkut masyarakat pulau hingga wisatawan berada di sini. Dari sinilah kisah Said, salah satu warga Pulau Barang Lompo yang mengais rejeki mengarungi laut dimulai. Saya Said, tinggal di Pulau Barang Lompo. Hari-hari jam 7 berangkat, sampai di sini jam 11. Siang hari dapat 15, ada 30, ada 50. Kerjaanku kerja kabarannya penumpang, jual gas. Biasa uangnya aku dapat ada 30, 50, 15. Kirimkan anakku uang belanjanya. Biasa aku pakai hari-hari belanja, beli rokok untuk dimakan. Saya tinggal sama saudara. Pagi di Makassar jam 7, jam 11 pulang. Saya pulang istirahat. Lalu saya kerja mencari teripang di laut. Said, pria berusia 50 tahun, salah satu warga Pulau Barang Lompo, berkulit gelap, dengan baju robek di bagian lengan, berpeluh keringat. Dia bercerita akan kisah hidupnya yang berjuang dari pulau untuk mengangkat barang penumpang yang akan bepergian dari penyeberangan kayu Bangkoa. Mereka, warga penghuni pulau yang senantiasa mengadu nasib di dermaga kayu Bangkoa sebagai lokasi transportasi warga yang akan belanja ke Makassar untuk menjadi modal hidup di pulau, seperti kisah Haja Sainab. Haji Sainab, warga Kodingareng. Kodingareng, asli. Saya dilahirkan di situ tahun 5 Anang. Apa ini aktivitas sehari-hari di? Belanja ya. Baju, sayur, itu kadang kalau ada ya penjual, bukan jual-jualan, tak 5 lembar daster, kangkung tak 10, yang makanan iya. Jadi ada anak ke Makassar kan 2 hari 3 hari, kalau cepat habis pergi lagi. Berapa penghasilan teh? Ya, penghasilan tidak anu ya, kadang kio dapat 30.000, 50 kalau banyak dapat ke 100, itu juga dari penghasilan kita dapat. Bahasa tong habis, bahasa tong tidak tahu. Ini nenek yang bantu tinangkan kabaran ke siapa? Ini ya ini. Ya, ABK saja. Ya, kalau datang kita di pasar kami turun. Kalau pergi di jembatan di sana ada Pak Goroba yang angka kita bayar 20.000, kalau banyak 20 Goroba yang dibayar. Kalau di sini berapa biasa kita kasih kayak? Tidak, Ji. Tidak dikasih kasang ini. Itu di sana tahu itu. Di ya, dari sini aja tak 5.000 kalau beca tuh. Kalau banyak barang kasih kita 30. Kalau banyak 40, kalau sedikit 20 saja. Itu Ji. Sampai di pulau ada lain lagi. Ada lain lagi Geroba. Dibayar 15.000. Cerita Sainab, warga pulau yang tidak menerima bantuan penerima keluarga harapan PKH dari Kementerian Sosial, hanya bergantung pada penghasilan harian. Di mana lewat berjualan di pulau, Sainab terbantu untuk penuhi kebutuhan untuk makan bersama 4 orang cucunya. Di balik kisah Sainab, yang terbantu adanya ABK kapal seperti Said, lewat tangan Baja Said yang meringankan warga pulau dalam aktivitas angkut barang di dermaga kayu Bangkoa. Saya kerja untuk anakku, untuk saya juga, untuk makan. Pernah pinjam sama bos juragan, terus kirim anakku. Anak tahu usia berapa? Anak tahu usia berapa? Baru 5 tahun. Kisah perjuangan Said untuk mencari nafkah juga dirasakan Hijrah,
salah satu pengguna jasa moda transportasi kapal penyeberangan ke pulau. Hijrah mengaku kasihan dan terbantu dengan tenaga Said. Jadi menurutku dengan adanya ABK itu sangat membantu, apalagi untuk cewek-cewek, karena kalau banyak barangnya pasti ada ABK yang bantu. Dan untuk bagaimana tanggapanku untuk ABK, kasihan juga, kasihan Kak, iya kasihan karena dia saking kerasnya cari uang sampai begitu. Berjuang arungi laut dengan semangat tidak surut, Said mengangkut barang di dermaga kayu dan berharap pemerintah mampu melirik kondisi sang pejuang hidup warga pulau yang menggantung nasib sebagai penjual dan pengangkut barang. Akankah suara laut mampu menjadi gelombang laut, menyalak dengan lantang untuk hidup Said sebagai penerima bantuan pemerintah? Harapan Said dan warga pulau, suara mereka didengar pemerintah. Bak pedang bermata dua yang menghunus tajam demi masa depan pejuang pulau. Masih sedikit itu yang kita lihat ya, jumlah warga miskinnya itu masih berapa persen yang dapat PKH, karena PKH ini kan ada syarat, bantuan bersyarat. Syaratnya itu adalah tidak dengan cukup prasejahtera, tetapi harus ada ibu hamil, ada balita, atau ada anak sekolah dari SD sampai SMA, atau ada disabilitas di dalam rumahnya, atau ada lansia usia 60 tahun ke atas di dalam rumahnya. Jadi tidak cukup dengan prasejahtera, tapi harus ada komponen yang saya tadi sebutkan.
Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang. Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, baik sahabat budaya, kita sudah berada di penghujung acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Pak Jusman juga terima kasih banyak, walaupun telat ya, tapi tetap monitor acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Dan tadi beberapa pendengar yang sudah bergabung tentang bagaimana budaya refleksi diri pada malam pergantian tahun. Semoga hari ini, pagi ini mendapatkan inspirasi terbaru dan juga semangat baru untuk menyongsong tahun 2025 ke depan ya. Dan tentunya ini sangat penting ya untuk Anda pendengar semua untuk memahami lebih penting dari budaya refleksi diri pada malam pergantian tahun baru. Dan saya Yuni pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Semangat pagi, semangat terus dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belairi pangadakan tutuki riada Una salang kila batu kurupai kipak mai ku galompingan galomping rapo pak mai Una salang kila batu kurupai kipak mai ku galompingan galomping
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, Lama Panyuki Songkok Reca diresmikan sebagai kopiah kebesaran bagi raja dan bangsawan. Untuk membedakan derajat sosial, songkok ini dihiasi dengan pinggiran emas yang dikenal sebagai pamiring. Hanya anggota kerajaan dan bangsawan yang diperbolehkan menggunakan songkok reca ini, menjadikannya simbol status yang sangat dihormati. Songkok pamiring tidak hanya berfungsi sebagai aksesori, tetapi juga mencerminkan hierarki sosial dalam masyarakat Bugis. Semakin tinggi lingkaran emas pada songkok, semakin tinggi pula derajat pemakainya. Hanya saja dan keturunan langsung yang diperbolehkan mengenakan songkok dengan lapisan emas penuh, sementara golongan lain memiliki batasan tertentu dalam penggunaannya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut-tautan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi.
sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. pake maduta wasele resoku 2 tahun ekana nakuleku kasih apa saja renu jandaro pale wasi anak darah terima reni atiku nawa-nawai totoku janda dek nengkana boti kasih ulolongan.
kasina sambarana mamako nakuleramu amalere papurna maceke-ceke nyawaku nabele asan resen kauri pojiku purari jaru-jaru si dijuta telur ratu labe kemakuna wasele resoku 2 tahun etana kasih kesina sambarana mamako nakuleramu amalere papurna maceke-ceke nyawaku nabele asan resen kauri poji jaru-jaru si dijuta telur ratu upake maduta wasele resoku 2 tahun etana aku leku kasih apa saja remu jandaro pale waseni anak darah terima reni hatiku nawa-nawai totoku janda dek nengkana boti kasih ulologa. Sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar, dan kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda salah satu tolak ukur ya untuk beberapa komunitas ya yang efektif untuk dilaksanakan. Nah, tentunya dengan prinsip-prinsip adanya tolak ukur dengan membangun komunikasi yang efisien dan efektif tentunya di setiap komunitas Anda. kaki utuju mata mamula toni cina kuriareta utiro de cepoleri mabelai urampe toki rifanawana jauh sengeria soni cini cawamu tak bajuri olokku tepani undan diri lalang hatiku reko dewi taki lalang nasi soye namun kare bade ceta sautoni nyawaku
jani Siapa makasih pada ulangnya Namamu are Terus alam peresungan Terus sama sayang Hatiku tak bulu ni mapuji Ganja majai lulu mani Tekui sengi Pasti asemanengi Decina pergi pada Tony Toma bismillah bawan dari mulana Kena podo Alhamdulillah cepatna Jauh serius soni Cini cawamu Abajuri aku Tepani dari lalang hatiku Reko dewi taki Lalang nasi soe Kamu nikah bade ceta sautoninya aku Mula macuni pada jani Capa makasih pada ulangnya Namamu are Terus alam peresungan Terus sama sayang Hatiku tak bulu ni mapojikan jama jari lulu manani Aku isengi Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fadilah binti Hamzah dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 setel emas 21 gram dibayar tunai karena Allah. Bismillah bawan dari mulana Kena podo Alhamdulillah capana Kena podo Alhamdulillah capana Kena podo Alhamdulillah capana Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya?
jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan skizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Baik, sahabat budaya masih di Pro 4 RRI Makassar dan kali ini masih menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu di ruang dengar Anda ya. Nah, komunitas ini adalah sekelompok sosial yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai kesamaan tujuan. Dan tentunya di Indonesia sendiri ada banyak komunitas anak muda dalam bidang sosial, lingkungan dan hal lain ya. Dan tentunya dengan adanya relasi yang kuat antar anggota komunitas dibentuk dengan tujuan tertentu. Di tengah tasik loan liwat lamun apa diku engkaku muaselea benengi di lopina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah opa jajiamu temapoji tega gawara paran ubolai nasabari umah boko benengi di lopina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah opa jajiamu temapoji tega gawara parang ubolai nasabari umah boko tega gawara parang ubolai nasabari umah boko Ma. Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa? Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa. Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Lombok membuntu mentanetena nakabu masih apalak nasakai salur sadan nasakai salur sadan kami sang torayan umba-umba padang kilai maperi masusah kirampoi tangki puma banda penawa ya mau pasangan tengkoki umpasun dan ronggokan kami sang torayan umba-umba padang kilai maperi masusah kirampoi tangki puma banda penawa ya mau pasangan tengkoki umpasun dan ronggokan umpasun dan ronggokan Kale-kale mama rilino tamaan ro tamangge amantang alay-lay tanjorengan tan rinian Atete matrika masemu Aleri jemata Tak dongko ripat cobanya Usile pora paceku Kama usok balang kamaseku kama minne kasiana aku kaki natura jadi pamanaka nataina patrikonga maling-maling rikalengku paceri anakku Atete matrika maseku Atlangeri jenek mata Tak dongko ripat cobaya Usile pora paceku Hingga boleh bina kamar Usok balang kamaseku
kasih Anda Mudaku kaki Natuna Jai bija pamanaka Nataina Pak Rikonga Tak mali-mali Rikaleku Ama paceri Anakku Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, whipped cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Matan rena bulu maloan natasi minasaku lawarianemu Rimulasi seta mopa marenuka daing ricinata Puraka mataro adari olota sugapa pasarangi totota Sabaraka mapesona tajumi panesana jancita mata uni etana tosi poji o anri Idi meleng idai Undoi madanua suku cinaku suku papojiku nade gagaka sipakuleaku Mari sengani risampulaku Siturut ni indah ambaku bila udah pengakasih totoku nalawa sumpahku Taroni utajeng iki nasaba malandeki kepoji Puraka mataro adari olota sugapa
kang naku pare ane saba nanam panuasen kalen nuku kajalai nanam panuasen kalen nuku kajalai mingkalian jantu salang natati lariatina natakala ko nyawa na mengurangi salong ane tak boli kina ku mangeri kau kura panjima kura kosake madare kura panjima kura kosake madare. Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat. Tren apaan ini? Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh. Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih? Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu. Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak. Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans. Suara Budaya Sulawesi Selatan.